Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Putra Roy dari kelas 3A D4 Administrasi Niaga, NIM 452 18013. Saya akan menjawab pertanyaan UAS final dari mata kuliah Psikologi Industri. Soal nomor 1, jelaskan apa penyebab terjadinya konflik. Ada beberapa faktor penyebab konflik, yakni adanya perbedaan perasaan dan pendirian antar individu. Kedua, adanya perbedaan kebudayaan, terutama perbedaan adat istiadat. Lalu ketiga, adanya perbedaan kepentingan. Keempat, adanya perubahan sosial yang mengubah nilai-nilai pada masyarakat. Kelima, adanya rasa benci dan dendam. Keenam, adanya paksaan dari yang kuat kepada yang lemah. Dan ketujuh, meletusnya revolusi politik pada perebutan kekuasaan. Nomor 2, jelaskan dampak positif dari konflik. Ada beberapa dampak positif dari konflik. Di antaranya dapat menjadi jembatan agar suatu masyarakat bisa menyelesaikan kembali terhadap nilai norma serta hubungan sosial. Kemudian meningkatkan solidaritas antar individu maupun kelompok dalam masyarakat. Kemudian sebuah konflik juga dapat mengurangi rasa ketergantungan terhadap suatu individu maupun kelompok. Konflik sosial juga dapat menciptakan harmoni dan keteraturan di masyarakat dengan cara memunculkan kembali norma-norma lama maupun norma yang baru. Dan konflik sosial juga dapat sebagai alat untuk menyeimbangkan kekuatan di dalam masyarakat. Nomor 3, jelaskan dampak negatif jika konflik tidak dapat ditangani. Ada beberapa dampak negatifnya, diantaranya merenggangnya persatuan serta keutuhan dari sebuah kelompok. Kemudian perubahan kepribadian individu. Perselisihan yang terjadi dalam sebuah kelompok atau antar kelompok bisa berpotensi menyebabkan setiap individu tertentu mengalami berbagai tekanan sehingga secara psikis mentalnya akan terganggu. Kemudian mendominasinya salah satu kelompok terhadap kelompok yang lain, serta bertekuk lututnya salah satu pihak. Hal tersebut dapat terjadi apabila kekuatan kedua belah pihak yang saling berseteru tidak seimbang. Nomor 4, jelaskan dampak yang diakibatkan stres kerja, yaitu hubungan kurang harmonis dengan rekan kerja. Stres merupakan sumber utama munculnya hubungan yang kurang harmonis dengan rekan kerja, bawahan ataupun atasan di kantor. Kemudian tidak fokus menyelesaikan pekerjaan. Stres dapat mempengaruhi kemampuan Anda mengingat atau mengerjakan sesuatu yang sudah Anda ketahui sebelumnya. Kemudian ketika pikiran Anda dipenuhi dengan rasa khawatir, melakukan sesuatu dapat berujung pada stres. Pikiran Anda pun menjadi tidak fokus dan mudah teralih. Nomor 5, jelaskan bagaimana menumbuhkan disiplin pada karyawan. Ada beberapa caranya, diantaranya ciptakan ruang kerja yang nyaman dan kondusif. Jangan terlalu banyak aturan kepada karyawan. Reward dan punishment. Seringkali karyawan tergoda untuk mencapai target tertentu demi mendapatkan bonus atau hadiah, dan cenderung berusaha menghindari punishment walaupun berupa hukuman ringan. Dan terakhir, pelatihan dan refreshing secara periodik. Nomor 6, jelaskan pada konteks apa karyawan dikatakan memiliki kinerja yang baik. Di antaranya yaitu pengetahuan yang dimiliki, kualitas kerja, ketepatan waktu, pengetahuan teknis seputar pekerjaan, dan kemampuan menyesuaikan diri. Nomor 7, jelaskan apa yang dimaksud dengan kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap atau perasaan karyawan terhadap aspek-aspek yang menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai pekerjaan yang sesuai dengan penilaian masing-masing pekerja. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Nomor 8, jelaskan dampak yang dihasilkan oleh kepuasan kerja. Menurut Robbins pada tahun 2007, kepuasan kerja karyawan dapat membuat kepuasan konsumen meningkat karena pada pelayanan organisasi, retensi dan pembelotan pelanggan sangat tergantung pada bagaimana karyawan berurusan dengan konsumen. Karyawan yang puas akan lebih bersahabat, ramah, dan responsif dalam menghargai pelanggan. Itulah tadi jawaban singkat saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.